Dua orang teroris Mujahidin Indonesia Timur tewas oleh pasukan Koops Gapsus Tricakti dalam penyergapan yang berlangsung pada Minggu di Pegunungan Tokasa, Kabupaten Parimo, Sulawesi Tengah. Tim Tricakti dengan kekuatan 5 prajurit berhasil mendekati lokasi persembunyian kelompok MIT pada Sabtu malam. Kontak tembak terjadi antara tim Tricakti dan kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang mengakibatkan tewasnya 2 orang teroris. Panglima Komando Operasi Gabungan Khusus Tricakti, Maijen Richard Tampubolon meyakini dalam peristiwa penyergapan pada Minggu pagi ada sekitar 5 orang kelompok teroris MIT yang sedang beristirahat. Dengan tewasnya 2 orang tersebut, diduga ada juga yang melarikan diri. Saat ini tim masih mengejar sisa teroris MIT yang lolos dari penyergapan. Kini kami sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Panglima Komando Operasi Gabungan Khusus Tricakti, Maijen Richard Tampubolon. Selamat sore, Pak Richard. Selamat sore, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Richard, jadi bagaimana sebenarnya kronologis penyergapan ini? Jadi intinya melalui operasi yang dilakukan oleh seluruh prajurit TNI Polri dalam operasi yang Madagoraya, kita sudah persempit ruang gerak daripada DPO MIT tersebut. Jadi informasi dari lapangan pukul 03.30 tadi subuh di Dusun Tokasa, Tanah Lantok, Kecamatan Turai, Kabupaten Parigi, itu ada kekuatan teroris lebih kurang 5 sampai dengan 7 orang disergap sama tim Trisakti 3, dan hasil pembersihan sementara berdasarkan informasi di lapangan didapatkan 2 DPO teroris yang meninggal dunia di TKP. Pada saat penyergapan apakah ada perlawanan dari kelompok teroris ini? Jadi memang unit kecil, kekuatan lebih kurang 5 orang, bergerak secara rahasia dan senyap, sehingga dengan kerahasiaan dan kesenyapan yang tinggi ini kita peroleh pendadakan dalam penyergapan tersebut. Masih ada 3 teroris yang diduga jumlahnya 3 ya, Pak Richard, kabur setelah ada penyergapan ini. Bagaimana proses untuk pengejaran mereka? Jadi berdasarkan informasi di lapangan, karena kita juga hanya bisa komunikasi dengan himpun satelit, dihadapkan medan yang memang di lembah dan ketinggian, termasuk cuaca juga yang memang agak close saat ini. Berdasarkan pembersihan yang dilakukan, ada ceceran darah, memang ada lebih kurang 3 teroris yang berhasil melarikan diri di dalam hutan dan di dalam kegelapan saat itu. Tapi posisi mereka sudah bisa dipetakan sejauh ini, Pak Richard? Untuk posisi berdasarkan analisa, berdasarkan fakta-fakta di lapangan, berdasarkan jejak-jejak di lapangan. Sementara ini seluruh prajurit TNI Polri, tadi komunikasi juga dengan Bapak Kapolda Sulteng dan di sini juga teman-teman dari Komite Intel. Semoga kita bisa mendapatkan dan menutup pergerakan pelarian tersebut. Oke, di tengah operasi yang masih berlangsung hingga saat ini, bisa digambarkan seberapa besar sebenarnya kekuatan sisa kelompok MIT ini, Pak Richard? Sebenarnya sisanya berdasarkan data yang kita dapatkan, bahwa tinggal 9 orang. Namun wilayah operasi yang cukup luas, ada 3 kabupaten dengan medan yang beraneka ragam, sungai, perairan cukup deras, kemudian pegunungan, sehingga faktor-faktor itu juga menjadi pertimbangan kita untuk terus melakukan analisa dengan cermat dan teliti. 9 kekuatan dari kelompok MIT yang tersisa ini, kalau ketika penyergapan berlangsung pada Minggu pagi melibatkan kelompok kecil, ada 5 prajurit. Tapi untuk mengejar 9 orang kelompok MIT, seberapa besar kekuatannya, Pak Richard? Sebenarnya banyak kekuatannya, tetapi kalau ditaruh di pegunungan dengan hutan yang cukup luas, vegetasi yang lebat, ya cukup tantangan juga. Diperlukan ketelitian yang tinggi. Jadi kendalanya adalah cuaca dan juga medan ya untuk bisa memburu 9 orang anggota kelompok MIT. Himbauan juga lah kepada masyarakat, ya masyarakat juga sedikit demi sedikit mulai terbuka dan memiliki keberanian untuk melaporkan bahwa kita sepakat bahwa terorisme ini cukup meresahkan sampai dengan menakut-nakutin dan menghambat
kegiatan sehari-hari masyarakat. Jadi ini PR kita bersama. Oke. Mereka masih sering turun ke permukiman, Pak Richard, kelompok MIT Jadi ini. kalau berdasarkan data informasi yang kita dapat, sebetulnya mereka hanya ke rumah-rumah kebun. Di rumah-rumah kebun ada tanaman yang sudah panen, ada tanaman yang sudah berbuah, dan jarak rumah kebun itu kan dengan kampung cukup jauh. Dan itu rumah kebun itu tergelar di seluruh wilayah dan di dalam pelosok-pelosok hutan yang ada di wilayah Parigi Montong, dan wilayah Putu. Mereka ada di pelosok-pelosok hutan, ruang geraknya sudah dipersempit. Seberapa terdesaknya sebenarnya mereka ini, Pak Richard? Kalau bilang terdesak, ya terdesak. Dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan dalam operasi Madagoraya, kemudian tekanan-tekanan dari pembinaan teritorial, kemudian juga dari aparat-aparat kewilayahan dan kemudian intel, sebenarnya kita berupaya terus untuk memutus jaring logistik. Oke, bagaimana? Tapi sekali lagi, semoga ini bisa kita tuntaskan. Ya, bagaimana mereka bisa bertahan selama ini, Pak Richard? Ya, dengan mereka memiliki pola ya berpindah-pindah tempat. Oke. Bisa 1 hari, bisa setengah hari, bisa 3 hari. Kemudian juga mereka karena hubungannya kecil, jadi cukup sulit untuk melakukan penjejakan. Dan itu tingkat kesulitan dan merupakan dinamika yang harus kita terus kalkulasi dan analisa secara kontinu. Benar mereka masih ada simpatisan, Pak Richard? Ya, Apakah benar namanya masih juga ada simpatisan? ada kekerabatan atau keluarga atau apa. Saya pikir, ya bisa jadi. Bagaimana untuk bisa menanggulangi itu? Karena mereka 9 tapi simpatisannya juga masih ada. Bagaimana operasi yang dilakukan oleh Kopgabsus Trisakti ini melakukan itu? Atau paling tidak sampai ke akar-akarnya? Ya, kita bekerja sama semua unsur yang ada di sini, dari Madagoraya, TNI, Polri, tokoh masyarakat, pemerintah daerah. Kita coba juga bagaimana memenangkan hati rakyat, merebut hati rakyat sehingga terbuka, karena memang mereka melakukan tindakan-tindakan yang cukup menyengsarakan dan menakut-nakuti masyarakat sehingga ada trauma psikologis kepada masyarakat. Nah, ini upaya-upaya ini saya lihat sedikit demi sedikit sudah bisa dikukis oleh aparat-aparat teritorial, teman-teman yang beroperasi semua, TNI Polri yang di sana. Jadi simpatisannya juga dicari ya, Pak Richard? Ya, tidak dicari, tapi dihimbau. Oke. Terakhir untuk Pak Richard, seberapa berbahayanya kah mereka yang sekarang ini masih tinggal 9 orang? Ya, mereka masih memiliki senjata, mereka memiliki bom lontong, sudah terbukti ada beberapa masyarakat yang jadi korban, masyarakat yang tidak tahu menahu jadi korban, yang memang pada saat itu rumah kebunnya cukup jauh dari pelosok. Sementara aparat mungkin kalau digelar mungkin tidak bisa seluruh wilayah 3 kapolda itu terjaga. Itu mungkin faktor kesulitan, namun kita masyarakat, ada Kapolda Sulteng juga, dan Rem berupaya terus untuk masyarakat TNI lakukan pos-pos penjagaan di titik-titik keluar masuk kampung, sehingga untuk memberikan jaminan kepada masyarakat sekaligus menutup ruang gerak mereka. Baik, terus diburu, tapi kendalanya juga cuaca, medan, dan 9 orang kelompok MIT ini juga masih menguasai senjata api dan juga bom molotov, ya, itu menjadi kendala. Ya, terima kasih. Wilayah operasinya luas dan juga seperti saat ini juga kita belum bisa melakukan evakuasi karena terhalang cuaca. Dan evakuasi dicoba tadi kita menggunakan pilot-pilot tempur dari heli Karakal TNI AU. Dan operasi evakuasi ini juga tadi dipimpin langsung oleh Wapan Koop, Brigjen TNI Rafael GBA. Sepertinya besok baru bisa kita lakukan evakuasi karena memang faktor cuaca, vegetasi yang cukup lebat di hutan, sehingga ada kendala dalam pelaksanaan evakuasi jenazah teroris tersebut. Baik, semoga kendala ini bisa diminimalisir dalam operasi gabungan khusus Trisakti. Terima kasih Panglima Komando Operasi Gabungan Khusus Trisakti, Maijen Richard Tampu Bolon telah bergabung bersama Kompas Petang.